sekarang ini terjadi dengan sebutan-sebutan kadrun, orang bilang, kenapa bangsa Arab jadi dibenci sama ada beberapa kelompok tertentu di Indonesia? Yang pertama, dalam catatan saya, bangsa Arab manapun itu tidak ada pernah konflik dengan native. Dari dulu saya bangsa Arab tidak pernah ada konflik dengan native? Tidak ada, karena sudah ratusan tahun. Kalau kita hitung dari titik Egypt abad 4 sebelum Masehi ya. Dengan adanya tokoh-tokoh dan elit-elit politik yang juga ikut menciptakan kondisi kebencian terhadap Arab, menurut Babe apa kepentingannya dalam ya kan? Arab itu diidentifikasikan sebagai Islam di sini. Jadi tidak terlepas dari politik anti-Islam. Tidak lepas dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Lusemi di Macan Idealis. Bareng Babe Ridwan Saidi lagi. Gue mau diskusi sama Babe mengenai bangsa Arab datang ke Indonesia. Nah, sementara itu kan kita sama-sama tahu ya, sekarang banyak banget elit-elit politik di Indonesia itu seperti kayak ada yang membuat narasi untuk kebencian terhadap Arab. Membuat kebencian-kebencian itu terjadi. Bahkan sampai ada yang mengungkapkan bahwa Sultan Hamid itu pengkhianat dan banyak lain-lain, banyak banget narasi-narasi yang timbul untuk menciptakan kebencian terhadap Arab, Be. Ya. Sebenarnya pandangan Babe seperti apa dan sejarahnya seperti apa? Ada olok-olok juga ya, kata-kata olok-olok. Olok-oloknya banyak banget. Apa misalnya itu ya? Ya tadi Be, kayak Sultan Hamid disebut pengkhianat kan, Be. Oke, satu lagi. Ada lagi sebutan, Be. Ini yang udah hits juga nih, mulai dari zaman-zaman 2019-an itu ada yang menyebut katanya kata-kata kadrun gitu kan. Kadal gurun gitu. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya hubungan kita dengan bangsa Arab dan imigran Arab yang ada di Indonesia itu sebenarnya kayak gimana sejarah awal itu, Be? Iya. Yang pertama kita mesti bereskan dulu ya, karena kalangan tertentu arkeolog dan sejarawan Indonesia kalau bicara migran yang datang ke Indonesia memfavoritkan betul 3 bangsa. India, bahkan disebut Indonesia mengalami indianisasi, iya kan? Itu yang mengucapkan George Coedes, ya kan, para Perancis. Kita pernah bahas ini nama. Lalu bangsa Mongol, lalu bangsa Cina, gitu. Yang sebenarnya tidak faktual. Cina memang ada, nanti kita bahas dalam YouTube lain, ya kan. Tapi kedatangan mereka sebagai migran kan baru, ya kan. Nah, mengenai Arab nih, Be. Nah, sekarang yang sejatinya siapa, ya kan? Migran di Indonesia. Kita sudah pernah cerita 3000 tahun sebelumnya adalah Yemen kan. 3000 tahun yang lalu. Dan Egypt, Babe pernah nyungkap itu juga ya? Egypt juga, kalau sekarang kan tergolong bangsa Arab, Egypt kan. Egypt tuh abad keempat sebelum Masehi. Kita sudah banyak bercerita kantong-kantong pemukiman dia di Tapanuli, di Toraja, ya kan, di Bali, ya kan, orang-orang Egypt. Itu dari abad 4 sebelum Masehi. Abad 4 ya, Be? Iya, dan dia migran kan, ada yang sebagiannya suka kembali ke kampung halamannya. Pulang kampung? Iya, kalau Egypt enggak. Oh, menetap? Menetap, karena negerinya itu dikuasai oleh Alexander the Great. Kemudian setelah itu 2 Masehi, kalau Egypt 4 sebelum Masehi, 2 Masehi itu yang datang kemari adalah bangsa Ethiopia, orang Aksum, Queen of Sheba. Itu udah banyak kita bercerita. Cuma ada yang saya mau utarakan di sini, informasi yang saya baru dapat, ternyata Queen of Sheba dari Nicobar dan Andaman itu tidak masuk Barus. Dia masuk ke Kedah. Karena ditemukan plaza ya. Di Kedah tuh ada plaza yang sama dengan plaza yang ada di Ethiopia sekarang. Dia ke Kedah dulu, dari Kedah baru naik ke Banda Aceh, kemudian Barus dan Tapanuli mencari emas di Opir, baru ke Sumatera Barat, dan berakhir di Cipari Kuningan, lalu dia kembali. Rombongan dia kan, Queen of Sheba. Setelah Queen of Sheba itu datanglah antara abad 2 Masehi sampai dengan abad 8 Masehi, yang datang itu bangsa-bangsa Maghribi yang di sini dikenal sebagai bangsa Moro. Bangsa Maghribi ada
kemudian ada orang-orang Babylon, orang-orang Irak, orang-orang Sumeria, Babylon. Nah, kalau bangsa Maghribi itu di sini dikenal Moro, bahkan dilagukan ya Moresco. Ada istilah Moresco, itu adalah spirit of Moor, spirit bangsa Moro. Itu ada lagu keroncongnya. Kayak gimana, Be? Jikalau Tuhan mendengarkan ini, haraplah supaya senang di hati. Itu keroncongnya, dikeroncongin. Itu Moresco, Spirit of Moor namanya. Nah, di Pulau Seribu mereka membuat Betseba. Penduduk mengatakan Mortelo, ya kan? Harusnya lidah penduduk itu diikut dan dicari apa maknanya Mortelo. Mortelo kan Morotelo mestinya. Itu adalah telaga orang-orang Moro. Itu Betseba pemandian. Pemandian ya. Tapi arkeolog bilang ini benteng Portugis kan gitu. Lalu penyebaran orang-orang Moor itu luas. Oke. Kalau misalnya orang yang datang dari Sudan, ya kan, lebih spesifik di sini sebut Mundari. Mundari itu adalah salah satu farm yang cukup besar di Sudan, sampai sekarang ada farm Mundari. Misalnya yang ikut perundingan dengan Wak Hitam, dengan Portugis itu Mundari namanya, kan? Dengan Wak Hitam atau dengan Wak Hitam dia berangkat ke Malaka kan? Oke. Samyam dari Sunda, Wak Hitam, Mundari ikut, orang nama Mundari, ya kan? Itu sebenarnya berdarah Sudan. Sudan ya, Be ya? Berdarah Sudan. Oke. Nah, itu persebaran mereka seluruh Indonesia. Kemudian yang banyak juga datang kemari bangsa Babylon ya, orang-orang dari Irak, Sumeria. Mereka membuat bangunan, kita udah ceritakan, di Port Tibi, di Buarotakus. Dan arca Babylon itu tinggi-tinggi. Kita sudah sebut Aditya Warman. Ya. Kemungkinan juga orang-orang Jengkorang arca dari Babylon. Model Babylon arca tinggi-tinggi, nggak kecil. Modelnya itu tinggi-tinggi semua. Orang-orang. Tapi emang itu gaya Babylon begitu, Be? Di Babylon nggak ada yang pendek arca, tinggi-tinggi. Seperti itu, mirip gaya dengan pakaiannya. Iya, ukurannya, gitu. pakaiannya hampir mirip. Iya. Aditya Warman apa kalau dicari di koleksi arca Babylon akan ketemu modelnya. Iya. Itu jadi di sini udah karena menganggap India yang kemari, lalu itu arca kalau nggak Buddha Hindu tinggal begitu aja. Ya kan? Iya. Kalau nggak Buddha Hindu. Jadi itu meluas mereka. Sampai kemudian pada abad 8 bangsa-bangsa Imarat kita udah sebut yang membawa tauhid, ya kan. Tapi seperti biasa mereka ke Kedah dulu membawa tauhid. Nah kemudian kita masuk ke apa peran bangsa-bangsa Arab ini di dalam berdirinya power system di Indonesia. Nah, itu kan pokok ya kan. Karena mereka di negerinya masing-masing ada power system. Mas sampai di sini enggak. Dan juga besar-besar power system di negeri Arab ya. Sistem di sana mayor power system semua besar-besar. Nah, sampai di sini belum ada. Sampai dengan abad 10 lah baru muncul 10-11, antara 10-11 muncullah power system. Dan kita lihat karakter power system yang ada di Sumatera, ya kan. Kita mulai dengan apa itu Samudra Pasai, Aceh, kemudian Kesultanan Aceh setelah Istanbul 1453, Pagaruyung, Siak kan kerajaan dulu, Palembang. Itu yang tampil semuanya native, orang-orang asli. Mereka coba bermain dalam konsepsi di daerah Sumatera. Tapi hubungan akrab. Saya kira banyak komunitas Arab di Sumatera kan? Iya kan? Hubungan akrab. Di Jawa, kalau kita lihat di Jawa, kita ambil Jawa Barat ya. Jawa Barat itu kerajaan Sunda Pakuan bukan Arab.
Sumedang bukan. Kita sudah jelaskan, mereka adalah dari Samarkan. Yang Pakuan itu Tole, monoteis, yang Sumedang itu sudah Islam. Lalu kita lihat ke Banten itu Maulana dia pakai kan. Itu antara Persia dan Pakistan. Tapi kita punya pendekatan, berdirinya kerajaan itu mesti ada duit kan. Maka Persia lebih mungkin daripada Pakistan. Itu Maulana semua. Lalu itu bergantian dalam bentuk emas ya. Emas. Ada tokoh Sultan Banten yang terkenal yang dikasih julukan Tirtayasa, namanya itu Kiani Hebi. Itu Maghribi, Afrika Utara, bangsa Arab, Afrika Utara. Kiani Hebi inilah yang menunjuk ambasador di England. Ya, sehingga jalan bekas kedutaan Kesultanan Banten itu adalah Jalan Bantam kan. Duta besar yang ditunjuk oleh Kiani Hebi juga orang Afro Arab, gitu. Itu Banten. Kita tidak bisa bercerita Jakarta karena nggak ada mayor power system yang ada bandar zona ekonomi. Lalu kita cerita tentang Kesultanan Mataram ya. Itu tidak bisa dilepas pengaruh dari Turki Ottoman. Mataram 1, Mataram 2? Mataram 1 tidak. Mataram 1 tidak. Itu kan sebentar saja dia. Di Sleman kan. Sebentar saja. Kalau Mataram 2 ya tidak bisa dilepaskan dari peran pengaruhnya Ottoman. Tapi kalau Kerajaan Melayu Demak ya itu kerjasama dengan orang-orang Samarkan kan, yang menguasai bandar Samarang, kan gitu. Kaukasia ya? Kaukasia, orang-orang Kaukasia. Nah, orang-orang Kaukasia juga di Jawa Timur banyak. Mereka boleh karena menguasai dalam arti berperan di daerah-daerah zona ekonomi Tuban, Gresik, Panarukan, Pasuruan, Tapal Kuda. Bagaimana dengan kerajaan Kediri dan kerajaan berlanjut dengan kerajaan Singasari? Itu kerajaan orang-orang Khmer abad 10 juga. Karena orang Khmer itu waktu sudah kaya. Tapi tampaknya dia gagal mencari emas sehingga akhirnya dia memproduksi tembikar. Tembikar dia produksi. Entah ada masalah apa dia dengan Kubilai Khan nggak tahu sehingga orang-orang Mongol itu menyerang kan. Sementara orang-orang Samarkan hanya menunggu saja orang-orang Khmer ini habis, ya kan, dihabisi oleh orang Mongol. Kan orang Mongol itu pada 1293 datang hanya untuk menghabisi orang-orang Khmer itu. Nah, baru kemudian Raden Wijaya yang orang Khmer itu mendirikan kerajaan Majapahit di desa Trowulan, Mojokerto, bukan di Kediri. Kalau di Kediri adalah Sungai Berantas. Nah, di Mojokerto itu adalah dapat dikatakan dia kerajaan pedalaman. Lalu perannya gimana? Perannya bangsa Arab pada masa itu? Kalau untuk Jawa Timur nggak ada. Nggak ada. Kecuali bersama-sama orang Samarkan di daerah zona ekonomi Tapal Kuda, Jatim. Tidak dalam power system. Tidak. Dia cuma di Kesultanan Mataram 2 saja kalau di Jawa, ya kan. Lantas kita bercerita tentang orang-orang Kaukasia yang ada di Tapal Kuda itu. Mereka mendirikan Majapahit yang penggemar-penggemarnya ya, kalau istilah sekarang apalah. Fansnya itu luar biasa menggambarkan Majapahit, terutama Muhammad Yamin. Kalau kita sudah pergi itu kan kerajaan di pedalaman, jauh dari jalan air. Nah, kenapa dia diserang oleh Tuban, Ronggolawe? Nggak lama setelah dia berdiri kan diserang oleh Ronggolawe kan. Diserang Ronggolawe menurut saya adalah perebutan lahan emas. Memang tidak banyak di daerah Mojokerto itu sumur emas. Saya dapat kiriman itu video ya.
ada 3 sumur ditemukan, tapi ya ternyata sumur itu ditinggalkan karena deposit emasnya terlalu tipis. Iya. Emas yang paling banyak di daerah Banyuwangi, dan di situ power system yang berdiri adalah Belambangan. Belambangan bukan Arab, ya kan? Apalagi India bukan. Belambangan itu dia Native? Tidak juga, karena untuk pertahanan dia melibatkan orang-orang Portugis. Nah, saya mendapat informasi kemungkinan besar dia Parigi, Katolik. Oke. Kemungkinan besar. Nah, dia menguasai tambang emas di Banyuwangi kan. Dan dia berperang juga dengan Majapahit. Ya. Saya kira rebutan sumber emas. Ya. Nah, Majapahit yang digambarkan oleh Muhammad Yamin, Profesor Muhammad Yamin, juga oleh Bung Karno, gedenya luar biasa. Itu hanya 150 tahun aja umurnya, habis, ya kan? Iya. Kalau dibandingkan dengan Pagaruyung, 900 tahun loh. Dari abad 11 ya, Be ya? Iya. Oke. Sampai abad 19. Sampai abad 19. Sekitar 18-19 tahun abad. Iya. Sekitar 8 atau 9 abad. Itu kan panjang dibandingkan dengan Majapahit yang sampai 2 abad. Tapi kan katanya besar Be Majapahit, Be. Iya, itu penggemarnya mengatakan begitu, ya kan? Penggemarnya mengatakan begitu. Penggemarnya, Be ya? Iya, yang bilang begitu. Iya. Nah, kita lihat terus bangsa Arab di mana lagi bermain. Saya tidak melihat jejaknya di Kesultanan Banjar atau di zona ekonomi Banjar. Tetapi di Ternate dan Tidore, ya kan? Pengaruhnya besar bangsa Arab. Juga di Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak, Mempawah ya, masih turun Arab ya, Be ya? Iya, Mempawah enggak. Mempawah itu Melayu kan, kerajaan Melayu Mempawah. Kesultanan Sambas sangat mungkin karena itu dia berdiri setelah Ottoman kan. Iya. Berdiri setelah Ottoman. Lalu kita lihat di dalam zona ekonomi Banda Neira, zona ekonomi Raja Ampat itu pengaruh Arab, pengaruh orang-orang Irak di situ. Dan juga orang-orang Yemen. Jadi orang Yemen kalau menurut catatan yang mendirikan Kesultanan Pontianak itu orang yang datang dari Yemen itu baru 1771. Ya kan, saya hanya berpegang kepada timeline, nggak bisa saya tua-tuain atau saya muda-mudain. Nah, kalau dari Yemen 1771. Nah, itu saya lihat mereka punya pengaruhan, ya kan? Di dalam masa Indonesia kerajaan, kesultanan dan zona ekonomi. Orang Arab di sini berperan. Ya, termasuk kayak misal di Papua sendiri kan, Papua kan di bangsa Arab kan juga ada menggunakan bulu-bulu cendrawasih di situ untuk simbol kekuasaannya dia. Iya, ada. Jadi di situ ada informasi nyampai ke sana berarti kan. Ada. Nah, sekarang gini, Be. Kalau misalnya sekarang ini terjadi dengan sebutan-sebutan kadrun orang bilang, apakah bangsa Arab itu kenapa bangsa Arab jadi dibenci sama beberapa kelompok tertentu di Indonesia? Yang pertama dalam catatan saya, bangsa Arab manapun itu tidak ada pernah konflik dengan native. Dari dulu? Dari dulu. Bangsa Arab tidak pernah ada konflik dengan native? Tidak ada. Oke. Tidak ada native konflik dengan native. Oh. Nggak ada. Karena sudah ratusan tahun kalau kita hitung dari titik Egypt abad 4 sebelum Masehi kan. Iya. Nah, sekarang terciptanya iklim itu atau mungkin ada yang memang mengkondisikan di balik layar itu dengan adanya tokoh-tokoh dan elit politik yang juga ikut menciptakan kondisi kebencian terhadap Arab. Menurut Babi apa kepentingannya dalam hal ya kan Arab itu diidentifikasikan sebagai Islam di sini. Jadi tidak terlepas dari politik anti-Islam. Tidak lepas dari itu. Bagaimana misalnya ya, kita lagi soal Sultan Hamid ya. Itu kan mengucapkan kata-kata pengkhianat ya kan kepada orang yang mereka nggak kenal. Ya, bahkan berjasa kepada Indonesia. Iya, karena mereka nggak kenal dia nggak tahu. Iya kan? Kan harusnya saya juga nggak kenal kalau Sultan Hamid ya. Tapi kan saya pelajari dengan benar, saya bertanya dengan rekan-rekan beliau. Yang mengenal kebetulan beliau. banyak mentor-mentor Babi itu ya? Iya. Mr. Rum, kayak Pak Natsir ya? Iya, Pak. Itu kan tahu betul. Oke. Kok saya lihat orang
segitu enak bicara pengkhianat itu nggak boleh. Itu final itu ucapan itu. Dan ada perhitungannya bukan oleh manusia tapi oleh Al-Khaliq. Jangan lupa ya, Sultan Hamid wafat dalam keadaan sholat. Wow. Nggak boleh main-main dengan orang semacam ini. Wow. Ya kan? Nggak boleh main-main aja. Iya. Dia wafat dalam keadaan sholat. Iya. Jadi karena itu hendaknya berhati-hatilah ya. Iya. Di masa pra-kemerdekaan, Be, jasa-jasa bangsa Arab tuh di mana, Be? Pra kemerdekaan itu tokoh-tokohnya banyak, antara lain Syekh Ahmad Surkati, Abdurrahman Baswedan, juga Itu bapaknya Mas Anies, Be? iya, ada lagi nama tokoh Salim bin Jindan. Itu pidato di mana-mana keras melawan Belanda. Saya juga pernah dengar, tapi bukan zaman Belanda. Zaman Orde Lama juga dia nggak peduli. Dia keras juga, dihantam Orde Lama. Iya. Saya saksikan itu. Iya. Itu banyak tokoh-tokoh itu, dan mereka juga membangun pergerakan ya, Al-Irsyad itu. Jamatul Khair, Al-Irsyad itu pergerakan-pergerakan mereka yang berdiri pada 1905, Al-Irsyad 1914 itu juga gerakan-gerakan yang bersama perkumpulan Islam lain, perkumpulan nasional yang lain, Islam dan nasional, menegakkan Republik Indonesia, berjuang untuk Republik Indonesia. Walaupun sesungguhnya sebenarnya nggak ada alasan buat kita membenci kelompok Arab sebenarnya, Be, ya, imigran-imigran Arab yang ada di sini. Begini ya, saya nggak temukan dalam kajian saya ada orang Arab yang berkhianat terhadap RI. Nah, ini menarik berarti, Be, ya. Tidak ada Babe menemukan orang Arab bangsa Arab yang berkhianat terhadap RI, terhadap Indonesia zaman Belanda, perjuangan zaman Belanda, atau terhadap RI setelah kemerdekaan. nggak ada tuh, Be. Nggak ada. Oke. Bahkan kayak kelompok misalnya kayak Martak pun dia menyumbangkan rumahnya untuk menjadi rumah proklamasi, Be, ya. Iya, walaupun dia orang Kaukasia ya. Oke. Dia menyumbangkan untuk rumah Bung Karno, ya kan, yang kemudian jadi tempat proklamasi. Itu. Ya, ini menarik banget teman-teman semua ya. Jadi memang politik kebencian terhadap Islam, jadi sekarang ini jadi dikait-kaitkan dengan bangsa Arab nih. Yang menariknya di sini adalah pada saat orang-orang menyebutkan itu kadrun, adalah gurun. Ada juga saya pernah dengar gini, Be, katanya kadrun itu ada bahasa dari zaman-zaman zaman PKI menyebutkan kepada kelompok-kelompok Islam menyebut kata-kata kadrun, itu apa betul, Be? Saya nggak mengamati semua ya. Iya. Saya tidak berani membenarkan, juga tidak berani membantah. Saya harus melakukan penelitian lagi. Oh, Babe belum ingat itu untuk hal itu? Belum ingat, karena ada seorang rekan di luar negeri kebenaran, dan warga negara luar memberitahu saya lewat telepon bahwa dia berhasil mengoleksi harian rakyat, harian komunis dari tahun 63 sampai dengan tahun 65. Wow. Kalau saya bisa berkunjung ke tempat dia, nanti akan saya periksa. Wow. Mungkin ada istilah itu. Wow. Ini menarik teman-teman semua. Jadi gini, poinnya yang tadi yang Babe sampaikan adalah tidak ada pernah Babe temukan dalam perjalanan hidup Babe, dalam analisa Babe terhadap Indonesia ini, ada bangsa Arab yang berkhianat terhadap negara. Ada bangsa Arab yang berkhianat terhadap perjuangan negeri ini gitu ya. Perjuangan kemerdekaan. Jadi memang nggak ada alasan untuk kita untuk membenci bangsa-bangsa Arab itu. Mereka mau bercampur kok dengan kita, dan apalagi kalau misalnya ini hanya sekedar seperti ada peran di belakang layar untuk membuat politik anti-Islam. Ini berbahaya banget. Karena Indonesia mau nggak mau ya memang mayoritas Islam. Jangan sampai yang menjadi kayak apa, Be, ya, menjadi kayak tumbalnya jadi bangsa Arab yang dihajar biar menyerang kelompok Islam. Jangan sampai begitu teman-teman semua. Jadi kita pemuda Indonesia, khususnya golongan milenial, harus memahami sejarah bagaimana kita negara ini bisa terjadi. Peran-peran dari imigran manapun itu perlu juga kita kaji. Jangan sampai kita menjadi nggak peduli kali, Be, ya, mungkin jangan cuek terhadap sejarah ini. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki sejarah. Dan apabila kita mencintai sejarah, maka sejarah akan mencintai kita. Nah, teman-teman tulis di kolom komentar apa pendapat kalian mengenai bangsa Arab yang menjadi bagian daripada bangsa Indonesia. Yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang sekarang seperti kayak diolok-olok, Be, ya, sama beberapa kelompok tertentu. Iya. Gitu, Be, ya. Tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian mengenai hal itu. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarkan video ini dan pastikan lu udah subscribe
dan klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.